Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NPM 100-903-19228. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Penerapan Protokol Kesehatan terhadap Kinerja Karyawan di Masa Pandemi COVID-19 di Kementerian SDM Bandung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Berlangsungnya pandemi COVID-19 seperti saat ini membuat seluruh perusahaan, terutama di Indonesia, memperhatikan kesehatan dan kenyamanan karyawannya, di mana jika perusahaan bisa mengelola dengan baik dan benar perusahaannya, maka karyawan akan merasa nyaman dan tentram ataupun semangat dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu kewajiban bagi perusahaan yaitu perusahaan harus bisa menjaga lingkungan kerjanya agar tetap nyaman dan tentram. Lalu perusahaan juga harus bisa menerapkan protokol kesehatan, terlebih lagi pada saat ini sedang berlangsung pandemi COVID-19, maka dengan penerapan protokol kesehatan ini akan menghindarkan banyak karyawan dari paparan virus COVID-19. Lalu alasan saya memilih perusahaan ini sebagai objek penelitian dikarenakan Kementerian SDM ini adalah salah satu instansi dari pemerintah yang memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi ini sangatlah penting karena visi dan misi adalah dasar ataupun acuan dari perusahaan untuk bagaimana bisa berkembang ke depannya nanti. Selain itu, Kementerian SDM ini adalah tempat yang pada saat ini saya magang, maka dari itu saya bisa terlibat langsung atau melihat langsung apakah benar lingkungan kerja ataupun dan penerapan protokol kesehatan bisa berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kementerian SDM ini. Dan alasan saya juga memilih objek penelitian ini karena tempatnya relatif terjangkau serta biaya dan waktunya juga bisa terjangkau oleh saya sendiri begitu. Saya akan menjelaskan literatur review. Pada variabel X1 yaitu lingkungan kerja, saya banyak mengambil teori menurut Sendar Mayati 2017, di mana lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya, di mana seorang bekerja, metode kerjanya seperti apa, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Sendar Mayati pun menjelaskan tentang ada dua dimensi dalam lingkungan kerja, yaitu lingkungan kerja non fisik dan fisik. Lingkungan kerja fisik ini mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, sedangkan lingkungan kerja non fisik adalah keseluruhan hubungan yang termasuk dalam urusan kerja. Contohnya seperti hubungan kerja antara karyawan dengan atasannya ataupun lingkungan kerja karyawan dengan karyawan. Lalu pada variabel X2 penerapan protokol kesehatan, saya mengambil teori yang dikutip dari International Labour Organization 2020 yang berjudul COVID-19 and the World of Work, Impact and Policy Responses, mengemukakan bahwa pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran global antara 5,3 juta sampai dengan 24,7 juta pada tahun 2020, di mana COVID-19 ini membuat kinerja karyawan bisa menurun karena pemasukan atau pendapatan dari perusahaan sedikit, mengakibatkan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya, yang mengakibatkan kinerja karyawan itu turun. Maka dari itu, penerapan protokol kesehatan ini harus lebih diperhatikan oleh banyak perusahaan agar perusahaan bisa menjaga karyawannya dari paparan virus COVID-19 dan bisa bekerja langsung di kantor tanpa
menerapkan work from home lagi. Lalu pada variabel Y, yaitu kinerja karyawan, saya mengambil teori menurut Mangkunegara dalam Masram 2017-139, di mana kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya saya mengambil salah satunya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Work from Home terhadap kinerja pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan di masa pandemi COVID-19. Di mana penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kerja membuat pegawai sedikit perasaan terbebani dan rasa takut akan terpapar COVID-19. Jadi membuat pegawai lebih hati-hati dalam bekerja, lebih memperhatikan kesehatannya, terciptanya kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat dan bersih. Hasil ini semakin memperkuat penelitian dari Sutrisno 2020 yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berdampak pada kondisi karyawan dan dengan menjalankan work from home dari sisi pegawai. Menurut Healthfield 2019 dalam Mungkasa 2020 menjelaskan bahwa pegawai yang melakukan pekerjaannya dari jarak jauh itu akan mempermudah karyawannya untuk terhindar dari kemacetan dan dapat mengurangi tingkat stres yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Alasan saya menggunakan pendekatan kuantitatif ini karena saya mempertimbangkan yang dikemukakan oleh Arifunto 2006 tentang sifat umum penelitian kuantitatif. Di antaranya adalah kejelasan unsur, tujuan, subjek, sumber data yang sudah mantap dan rinci sejak awal. Yang kedua, dapat menggunakan sampel. Yang ketiga, kejelasan desain penelitian. Dan yang keempat, analisis data dilakukan setelah semua datanya sudah terkumpul. Penelitian saya ini juga menggunakan metode survei, di mana metode survei dipilih karena metode ini lazim digunakan dan merupakan metode yang tepat dalam mengukur kualitas pelayanan dan kepuasan publik. Hal ini juga dikemukakan dalam tulisan para pakar administrasi publik, diantaranya Hatri 1990, Kalahan 2008, Majumdar 2008. Dalam Irawan 2007 disebutkan bahwa metode survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian survei ini, dengan kuesioner diperlukan responden dengan jumlah yang cukup karena responden ini akan memudahkan saya agar validitas temuan bisa tercapai dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.